Hingga awal Oktober, sudah ada lebih dari 100 gugatan terhadap P. Diddy. Sekitar 60 penggugat adalah laki-laki dan puluhan lainnya adalah perempuan, termasuk mereka yang di bawah umur. Menurut Tony Buzbee, pengacara di Amerika Serikat yang menangani gugatan-gugatan itu. Sean Diddy Combs atau P. Diddy dituduh melakukan kekerasan seksual dan mengeksploitasi perempuan, serta melakukan tindakan kekerasan dan menghalangi proses peradilan lainnya. P. Diddy didakwa melakukan perdagangan seks, pemerasan, dan terlibat dalam prostitusi. Itu semua terungkap dalam sidang di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di New York, seperti yang disampaikan oleh jaksa pada 17 September lalu. Jaksa juga menyebut bahwa kasus ini masih jauh dari kata selesai. Apa yang kita ketahui tentang kasus hukum yang menjerat P. Diddy sejauh ini? Tuduhan terhadap P. Diddy pertama kali dilakukan oleh Cassandra Ventura atau Casey, penyanyi dan model, mantan pacar P. Diddy selama 1 dekade. Dia mengungkap kasus P. Diddy lewat gugatan perdata 16 November 2023 lalu. Dia mengatakan bahwa P. Diddy telah menggunakan relasi kuasa dalam hubungan romantis dan seksual yang manipulatif dan korsif. Gugatan Casey menyertakan deskripsi kekerasan yang dilakukan P. Diddy, dengan tuduhan bahwa pria itu memukul dan menendang Casey yang menyebabkan matanya lebam, memar, dan berdarah. Dalam gugatannya, Casey juga menyebut tentang freak off, pesta yang disebutnya digelar P. Diddy selama berhari-hari dengan pengaruh narkoba. Dalam pesta itu, P. Diddy diduga memaksa para perempuan untuk turut serta dalam aktivitas seksual dan merekamnya untuk kesenangan pribadi. Mereka menyelesaikan kasus tersebut sehari setelah diajukan di New York, dengan pembayaran ganti rugi yang jumlahnya dirahasiakan. Setelah Casey, banyak perempuan yang akhirnya buka suara dan menuding P. Diddy melakukan kekerasan seksual sejak tahun 1991. Tuntutan demi tuntutan terus bergulir hingga September 2024. Akhirnya, pada 16 September 2024 lalu, P. Diddy ditangkap di sebuah kamar hotel di Manhattan. Sehari setelah penangkapan, akhirnya P. Diddy muncul di pengadilan New York. Rincian tentang freak off pertama kalinya terungkap dalam pengadilan ini. Para agen khusus dari Homeland and Security Investigation mengamankan barang bukti terkait freak off pada Maret 2024 di rumah P. Diddy di Miami, Los Angeles. They also seized evidence of the freak offs, electronic devices that contain images and videos of the freak offs with multiple victims. And they seized cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs, more than 1,000 bottles altogether. Jaksa mengeklaim Diddy merekam freak-off dan menggunakan rekaman itu untuk mengancam agar korbannya tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi kepada mereka. Orang-orang yang terlibat dalam freak-off ini melakukan pertunjukan seks yang rumit dan meriah, dan merupakan pesta yang sangat terorganisir, menurut jaksa. Rekan-rekan P. Diddy diduga memesan kamar hotel, merekrut pekerja seks, dan mendistribusikan narkoba, termasuk kokain, metamfetamin, dan oksikodon, untuk memaksa para tamu pesta melakukan hubungan seks dan membuat mereka patuh. Stafnya diduga mengatur perjalanan bagi para korban dan mengatur pasokan cairan infus untuk membantu mereka pulih dari mabuk berat dalam pesta yang terkadang berlangsung selama berhari-hari. Jaksa menggambarkan P. Diddy sebagai pimpinan jaringan kriminal. Dia menyiksa para perempuan menggunakan ancaman kekerasan untuk memaksa mereka ikut serta dalam pesta seks dengan pelacur pria yang berada di bawah pengaruh narkoba. Jika terbukti bersalah, musisi itu akan menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. P. Diddy dipindahkan ke unit khusus di pusat penahanan metropolitan terpisah dari populasi penjara umum. Simak artikel lengkapnya di bbcindonesia.com. Sampai jumpa.